Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman atau siswa-siswi dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi industri pariwisata di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi belajarnya melalui online. Tapi jangan lupa sebelum itu di subscribe dulu di bawah ini, serta like, serta komen di bawah ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi industri pariwisata di bagian bab 1. Bab 1 ini ruang lingkup komunikasi industri pariwisata. Nah, di sini kita akan membahas beberapa bab, subbabnya ada 10 bab sampai 2 semester ini. Nah, makanya kita akan membahas yang pertama. Kita mulai aja. Tapi jangan lupa like dulu di bawah ini, subscribe, dan share ke teman-temannya. Ruang link untuk bab 1 ini, episode pertama, ruang lingkup komunikasi industri pariwisata. Nah, di sini akan mengajarkan tentang menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja dan melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, menerapkannya seperti apa? Kita bahas sama-sama. Nah, komunikasi adalah hal yang selalu kita lakukan setiap hari di rumah, sekolah, kantor, dan dimanapun. Jadi komunikasi itu dilakukan dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, mau di manapun itu. Komunikasi dengan lawan jenis, komunikasi dengan sesama teman dan lain sebagainya atau rekan kerja. Nah, namun pernahkah kamu mengamati seseorang yang saling berkomunikasi di tempat kerja? Jadi kita harus mengamati dulu seperti apa sih. Jadi jangan terlalu A atau B. Nah, maksudnya apakah perbedaan cara komunikasinya beda atau tidak? Tidak, sama aja. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian komunikasi dalam perusahaan. Ada 3 faktor atau ada 3 kajian menurut beberapa pakar. Nah, diantaranya ada menurut Howard Bonham dalam Suhandang 2004 ayat 45, komunikasi adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau ke suatu organisasi atau badan. Jadi komunikasi itu sangat penting baik di perusahaan, di organisasi manapun itu, karena kalau kita tanpa komunikasi secara tidak langsung itu akan miskomunikasi, jadi tidak akan tahu informasi A dengan yang lainnya. Sedangkan menurut J.C. Seidel dalam Suhandang 2004 ayat 45 menyatakan komunikasi adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill. Goodwill itu apa sih? Nah, goodwill itu apa? Nah, goodwill ini adalah suatu bagian aset dalam neraca keuangan perusahaan yang masuk dalam kategori aset yang tidak wujud. Jadi maksudnya tidak wujud, jadi aset itu gitu merupakan asetnya. Jadi keuangan itu yang tidak wujud sebenarnya itu berada di mata pelajaran administrasi perkantoran atau akuntansi. Nah, menurut Emeron Rock, ya, komunikasi adalah kelanjutan dari proses penetapan dan kebijaksanaan penentuan pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan. Jadi kepercayaan itu sangat penting. Kita yang bekerja, kita yang berani bertanggung jawab dalam pekerjaannya sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Apabila pekerjaan itu tidak layak ataupun tidak sesuai, kita harus menanyakannya kejelasannya seperti apa. Maka dari itu yang namanya pekerjaan harus bisa dipahami. Pahami dalam artian komunikasi juga bisa paham. Mengapa? Karena dalam komunikasi kita harus tahu dari segi mananya ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, nanti kita ketemu lagi di part 2. Sampai jumpa. Ketemu lagi di ini kelanjutannya di sini. Ruang lingkup komunikasi tempat kerja, diantaranya di sini ruang lingkupnya ada publik internal. Publik internal itu yaitu publik yang berada di dalam organisasi atau perusahaan seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham, dan direksi perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu publik secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik atau dosen,
pelanggan dan komunitas dan pemasok. Jadi ada internalnya. Jadi internal itu yang berada di satu lingkungan organisasi yang mengatur semua manajemen di atasnya, karena kan organisasi juga atau perusahaan memiliki dapurnya masing-masing. Contohnya seperti OSIS, Karang Taruna, dan perusahaan-perusahaan. Yang kedua ini sih faktor eksternal yang mendukungnya, diantaranya ada pendidik, ada pemerintah, atau dosen yang mendukung hal tersebut. Jadi komunikasi itu sangat penting. Mengapa? Penting banget karena kita harus selalu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, baik halnya dengan hal yang positif, pekerjaan dan lain sebagainya ya. Kita lanjut pembelajarannya kali ini di ruang yang bab selanjutnya. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup komunikasi di tempat kerja. Ruang lingkup komunikasi di tempat kerja ini ada beberapa tahapan, di antaranya tahapannya sebagai berikut. Publik internal dan eksternal, lagi bikin konten Bude, konten edukasi. Nah di sini maaf ada iklan. Di sini ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator. Jadi orang yang berbicara itu jadi menyampaikan informasi-informasi penting kepada yang berada di sana, yang misalkan di hadapan kita, menyampaikan informasi melalui by telepon secara jelas, tepat pada sasaran. Jadi informasi contohnya misalkan tentang informasi tentang perhotelan, di sini menyediakan kamar deluxe dengan harga satu malamnya 1.500.000, itu sudah menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting. Selain itu juga ada komunikasi nonverbal. Nah, di sini komunikasi nonverbal ini dibagi dalam kategori-kategori, di antaranya ada menggunakan isyarat tubuh seperti menganggukkan kepala, mengedipkan mata, dan telapak kepalan tangan. Dia harus mengatakan iya bagi yang tidak memahami. Dan di sini juga ada menggunakan sentuhan, bersalaman, berjabatan tangan dan lain sebagainya. Selain peran komunikasi juga di sisi lain ada komunikasi nonverbal yang tadi saya sebutkan seperti menggunakan ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Di sini juga peran komunikasi. Peran komunikasi itu seperti apa sih? Dibagi dalam beberapa kategori, antaranya komunikasi teknisnya. Di antaranya adalah beberapa praktisi memasuki dunia komunikasi ini sebagai teknis pada tahap ini. Kemampuan komunikasi sangat diperlukan. Jadi kemampuan komunikasi ini sangat penting bagi siapapun, baik dalam bahasa Indonesia baik dan benar ataupun bahasa Inggris baik dan benar gitu. Jadi penting kita menggunakan komunikasi, karena dengan komunikasi tersebut kita akan terhindar dari konflik-konflik masalah. Tanpa komunikasi segalanya akan menjadi runyam, tetapi komunikasi itu harus jelas, padat. Jangan misalkan dipanjang-panjangkan, langsung pada intinya saja. Itu yang harus kita pelajari. Baik, untuk tugas untuk kalian di sini, tugasnya adalah banyak ya, nanti saya sebutkan tugasnya di segmen berikutnya.